Nah, dari rumus tadi berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa jarak dan waktu itu merupakan dua unsur terpenting dari sebuah kelajuan. Sehingga rumus kelajuan atau asur A itu adalah al-masafah dibagi az-zaman, jarak dibagi waktu, atau rumus ininya, rumus latinnya adalah V S per T. V itu kelajuan sama dengan S bagi T, distance dibagi time, jarak dibagi waktu. Atau kalau Arabnya ini di buku ya, Ain sama dengan A per Zai. Nah, ini rumus sebuah kelajuan. Nah, langsung kita masuk subbab berikutnya, ya, yaitu adalah as-sur'ah al-muntazimah. Atau terjemahnya adalah gerak lurus peraturan. Nah, gampangnya misalnya ketika kita sedang menaiki sebuah kendaraan. Nah, kendaraan itu kan namanya juga berjalan ya, pasti di situ ada speedometer, ukuran yang mengukur ya, kelajuan sebuah kendaraan. Nah, speedometer itu kadang-kala menunjukkan angka tertentu, ya, misalnya menunjukkan angka 60, berarti kan kelajuannya 60 km per jam. Atau misalnya menunjukkan angka 80, berarti kelajuannya 80 km per jam ketika itu. Ketika kita lihat speedometer itu bergerak. Nah, kalau misalnya kelajuan sebuah kendaraan itu tetap, ya, jaraknya ditempuh dan waktu yang ditempuh itu sama terus, ya. Misalnya 1 detik, ya, mobil itu menempuh 20 km. Di detik kedua juga menempuh 20 km. Jadi tiap detik nambah 20 km, maka itu dinamakan dengan as-sur'ah al-muntazimah, gerak lurus beraturan. Nah, tapi gerak lurus beraturan ini jarang kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. Karena sangat sulit ini kita bisa menemukan sebuah kendaraan yang bergerak dengan menempuh jarak dan waktu yang tetap terus setiap detiknya, begitu misalnya. Nah, maka ini jarang sekali kita temukan. Yang kita temukan apa? Adalah yang jenis berikutnya, sur'ah ghairul muntazimah, atau kebalikannya, yang berarti gerak lurus berubah gerak lurus berubah beraturan. Ini kebalikan dari as-sur'ah al-muntazimah tadi. Jadi as-sur'ah ghairul muntazimah itu gerak lurus berubah beraturan. Nah, dan ini yang sering kita temukan. Pasti kan kalau kita menaiki sebuah kendaraan itu kadang-kadang cepat, ya, kadang lambat. Misalnya detik pertama menempuh 20 meter, di detik kedua menempuhnya 50, detik ketiga menempuh 100 gitu. Nah, itu berbeda-beda. Dan itulah yang sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi di buku ini, ya, kita nggak bahas tentang rumus sur'ah ghairul muntazimah dan bidzatnya atau bidzatnya. Tapi kita lebih membahas tentang as-sur'ah al-mutawassithah. Jadi ada perbedaan antara sur'ah ghairul muntazimah dengan as-sur'ah al-mutawassithah. Di mana bedanya? As-sur'ah al-mutawassithah itu kalau kita cocokkan dengan pembahasan di bahasa Indonesia, ya, di buku-buku fisika Indonesia itu cocoknya dengan kelajuan rata. Nah, ini terjemah yang paling tepat untuk as-sur'ah al-mutawassithah.
Karena rumus yang digunakan itu persis dengan rumus kelajuan rata-rata. Apa rumusnya? Yaitu adalah dia mirip dengan kelajuan biasa, tapi bedanya di V-nya ini ada garis atas. Ini menunjukkan rata-rata. Nah, berarti kalau kita ingin mengetahui rata-rata, tentu kita harus menghadirkan sebuah contoh yang berbeda ya faktanya. Di sini disebutkan contoh pelari misalnya. Pelari seorang pelari dia berlari dari garis start ya, sampai sejauh 100 meter ya, dalam waktu hanya 10 sekon ya, 10 detik. Terus dia pulang dari 100 meter ini, dia kembali ke garis start dengan berjalan. Ya udah capek dia berjalan, berarti menempuh juga jarak yang sama 100 meter, tapi dia butuh 80 sekon. Nah, ini kan berbeda nih, ya, berbeda waktunya. Jadi risun al-mutawassithah itu bisa berbeda jaraknya, atau berbeda waktunya, atau berbeda keduanya. Ya. Nah, gimana cara kita mengetahui kelajuan rata-rata dari contoh berikut ini? Caranya tadi rumus tadi. Berarti gimana? V MS bagi T. Di sini maksudnya adalah jumlah S, jumlah jarak yang ditempuh dibagi jumlah waktu yang ditempuh. Berarti 100 tambah 100 dibagi 10 tambah 80. Berarti 200 bagi 90 kan? Sama dengan 2,22 meter per detik. Jadi kelajuan rata-rata dari pelari itu adalah 2,22 meter per sekon per detik. Nah, itu contoh tadi. Adapun kalau kita pengen mengetahui kelajuan rata-rata dari dia berangkat doang dan dari kembali doang, itu bisa langsung dibagi aja 100 bagi 10, berarti ini 10. Berarti dia 10 meter per sekon. Ini berarti 1,25 meter per sekon. Tapi kalau kita ingin mengetahui kelajuan rata-rata dari keseluruhan dari jumlah tadi itu, maka jawabannya adalah ini. Nah, oke, nanti kita lanjut di video berikutnya.